Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur ada lagi di hari ini. Mari kita akan dengarkan dan renungkan firman Tuhan kembali. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersuka cita atas hari ini. Dan kami boleh lagi dibangunkan oleh Tuhan dengan sehat dan kuat. Tapi juga dengan berkat-Mu yang ada. Kami mau melandasi kembali lagi hari ini dengan firman-Mu. Mohon Roh Kudus buka dan pimpin hati kami, serta berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Dan tema kita hari ini adalah Tuhan Yesus tidak berubah. Nah, ada lirik lagunya bukan? Sekolah minggu lirik lagu ini kan? Ya, Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah sampai selama-lamanya. Kayaknya ada yang salah terakhir ya. Ya, dan ini menjadi viral. Bahkan orang-orang dari keyakinan agama lain pun dapat menyanyikannya. Ya. Nah saudara, Tuhan Yesus adalah penolong yang sungguh terbukti dan patut diandalkan. Ibrani 13 ayat 6, bahkan juga Mazmur 46 ayat 2. Dia adalah Tuhan kita, Juru Selamat kita yang tidak berubah kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Bahkan Yesus berkata dalam Wahyu 1 ayat 8, Akulah Alfa dan Omega, akulah yang ada, yang akan ada, dan yang sedang ada dan yang akan datang. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya apa yang tidak berubah? Setidaknya beberapa hal. Yang pertama, kuasanya tidak berubah. Ia yang menciptakan dan memelihara ciptaannya sampai akhir dunia. Yakobus 1 ayat 17. Ia adalah Alfa dan Omega, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Wahyu 1 ayat 8. Rencananya tidak pernah gagal. Ayat 1 ayat 1-2, bahkan ayat 42 ayat 2. Kuasanya juga tetap sama. Dia melindungi kita di tengah dunia yang jahat, yang sungguh-sungguh sangat-sangat menyesatkan ini. Kemudian apalagi yang tidak berubah? Yang kedua adalah kasihnya tidak berubah. Karena kasihnya ia menyerahkan dirinya untuk kita dan menjadikan kita tidak hanya hamba, tidak hanya anak-anaknya, tetapi kita adalah sahabat-sahabatnya. Yohanes 15, 13-15. Walaupun dia dihianati oleh Yudas Iskariot dan banyak orang lagi, bahkan sampai saat ini, ia tetap mengasihi kita karena kasihnya adalah unconditional love. Kasih yang tidak bersyarat dan kasih yang unlimited love, yang tidak terbatas. Kasihnya kekal, kasihnya abadi. Bahkan dia akan datang kembali menjemput kita semua yang percaya kepadanya untuk bersama-sama dengan dia dan suatu kali kelak untuk memerintah bersama dengan dia. Nah kemudian apalagi yang tidak berubah? Yang ketiga adalah kesetiaannya tidak berubah. Yesus tetap setia walau kita tidak setia. Itu kata 2 Timotius 2 ayat 13. Karena kesetiaannya ia yang memanggil kita adalah setia dan dia juga akan menggenapinya. Secara khusus dalam karya keselamatannya. Dia tidak pernah batal dan tidak pernah gagal. Dia menyelesaikan sampai tuntas dan dia berkata tetelestai. Dan dia juga memelihara kita dari segala yang jahat. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Karena itu kita tidak perlu meragukan kuasa, kasih, dan kesetiaan serta janji-janjinya bagi kita. Nah saudara, segala yang ada di dunia ini akan terus berubah. Tidak ada yang tidak berubah. Ya, apapun, baik fisik maupun juga ya, ciptaan lainnya, secara khusus manusia. Bahkan lebih spesifik lagi, ya suami yang tadinya setia, tiba-tiba bisa berubah menjadi seorang yang tidak setia, tidak bertanggung jawab, dan bahkan pengecut. Begitu juga dengan seorang istri yang tadinya lemah lembut, bisa menjadi berubah menjadi monster yang kasar, bahkan jahat. Contoh, perubahan yang terjadi secara nyata-nyata adalah ya, seperti keadaan sekarang ini juga ketika bangsa ya, dilanda pandemi COVID-19. Atau ketika ya, ada sekelompok-kelompok orang yang ya, mengatasnamakan ya aliran-aliran keras, radikal, ya, dengan merindukan adanya ya, khilafah yang sungguh-sungguh menjadi pemimpin dan sistem pemerintahan negara ini.
Nah, artinya pada waktu itu semua akan mengalami ketakutan, ya. Ketika pandemi demikian juga, bahkan juga menjadi orang yang prejudis, yang curiga, bahkan yang menganggap orang lain kafir, menganggap orang lain salah dan seterusnya. Belum lagi saat ini secara global dunia perang dagang dan juga perang digital informasi yang tentu berbeda dengan zaman atau era sebelumnya. Yang sebelumnya mungkin pakai senjata fisik dengan perlengkapan perang yang luar biasa. Tapi saat ini ya ada informasi, ada internet, ada digital, dan memang ini sudah zamannya. Nah, saat ini ekonomi mengalami krisis global, khususnya bahan pangan. Belum lagi soal politik kebangsaan kita. Di tahun politik semua bisa berubah, yang tadinya kawan bisa jadi lawan, yang tadinya lawan bisa jadi kawan. Yang bertahan itu adalah kepentingan. Maka saudara, di tengah semua perubahan itu apa saja, mari kita jangan berubah iman dan kesetiaan kita. Sekuat apapun gedung ini, ya, satu ketika gempa terjadi dan akan roboh juga. Mari kita tetap berpaut kepada yang tidak berubah. Siapa itu? Kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang tidak berubah. Bahkan dikatakan tadi dia tetap sama kemarin, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari kita jangan bergantung kepada manusia dan kepada dunia ini. Karena itu akan mengecewakan kita. Dan semuanya itu bisa berubah. Hanya satu yang tidak berubah. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Karena itu mari percayalah kepadanya, serahkanlah hidupmu kepadanya, dan andalkanlah dia. Satu-satunya Tuhan dan Raja serta pemimpin dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kembali kami diteguhkan di tengah zaman yang berubah, sekalipun itu sesuatu yang menarik, yang mempesona, yang memikat hati, tetapi semuanya itu fana dan akhirnya membawa kami pada binasa. Karena itu mari Tuhan tolong kami, biarlah kami bertahan teguh, berpegang teguh kepada yang tidak berubah, itulah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Meskipun awalnya kami bisa saja tertolak atau saja menderita, mengalami kesusahan, tapi kami percaya orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Mari Bapa, tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Ya, kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara dalam beraktivitas sepanjang hari ini. Ingat, hanya Tuhan Yesus yang tidak berubah. Amin. Shalom.